kebijakan pelonggaran moneter dan juga fiskal yang akseleratif ini sebenarnya udah jadi kalau main bola itu udah total football, total football ya ibaratnya. Jadi memang udah nyerang nih ibaratnya nih posisi. Kalau kita bicara angka pertumbuhan ekonomi nih, Bang Joshua, kita lihat kemarin di Q2 kan lumayan ya, 5,12 meskipun ya banyak perdebatan di sana gitu. Ada yang ragu, ada yang percaya. Kira-kira gimana nih di kuartal ketiga, kuartal keempat atau tahun depan juga? Ya, kalau kita bicara kuartal ketiga ini kan memang masih ya efek dari daya beli menengah itu masih tetap ada ya. Sekalipun memang kita tahu bahwa pemerintah juga sudah mengeluarkan paket kebijakan di jangka pendek ya untuk khususnya semester kedua. Dan ini tentunya kita perlu apresiasi ya, pemerintah bahwa sudah melihat bahwa diperlukan tadi paket kebijakan yang jangka pendek yang untuk bisa mengangkat beberapa spending ya. Dan ini tentunya misalkan kalau kita melihat tadi terkait dengan beberapa bantuan sosial dan memang ini kan memang diperlukan ya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Lalu juga kalau kita bicara berkaitan dengan beberapa ya beban spending yang memang bisa di cover oleh pemerintah, itu juga saya pikir sangat baik gitu ya. Dan kalau kita bicara angka sebenarnya so far baseline skenario kami itu di kuartal 3 dan kuartal keempat tahun ini kurang lebih hampir sama ya dengan semester 1. Oh, di bawah 5 dong? Sekitar 5 ya, karena kita juga perlu antisipasi bahwa kinerja ekspor di semester 1 itu kan karena ada faktor front loading juga. Artinya sebagian besar para importir dari luar negeri, khususnya Amerika Serikat, sudah melakukan front load. Ya, sebelum penerapan tarifnya Amerika Serikat ini berlaku, di kuartal ketiga ini, mereka sudah melakukan front loading dulu sebelumnya ya di semester 1, sehingga makanya kinerja ekspor Indonesia ke Amerika Serikat ya itu meningkat cukup tajam. Ya, itu dan BPS juga kalau kita mengikuti bacanya adalah karena banyaknya hari libur ya di semester 1 itu juga perlu kita lihat juga bahwa karena ada hari libur sehingga ada spending masyarakat. Dan di semester 2 kalau kita hitung jelas sekali bahwa relatif lebih sedikit ya. Nanti baru kemarin saja baru di hari libur menjelang kemerdekaan dan juga nanti Nataru gitu ya. Jadi otomatis lebih sedikit jumlah hari liburnya. Lalu kalau kita bicara berkaitan dengan investasi ya, tadi kalau kita bicara konsumsi masyarakat rumah tangga ya. Konsumsi pemerintah saya percaya ini akan meningkat harusnya. Ya, meningkat ya, karena dengan akseleratif belanja pemerintah juga dan juga dengan beberapa spending yang ketahan di kuartal 1 tentunya kan sudah dibuka pagar-pagarnya, sehingga mestinya pemerintah pusat dan daerah akan lebih akseleratif lagi di kuartal semester 2 ini. Tapi unfortunately Mas Irom itu bobotnya tidak sebesar konsumsi rumah tangga dan juga tadi investasi. Kalau kita bicara investasi pun juga ya, investasi saat ini pun juga baik itu FDI dan juga PMA dan juga PMDN. PMA di semester 1 pun juga sebenarnya kita harus lihat secara nilai dolarnya itu dia turun kurang lebih sekitar 4% hingga 5%. Ya, jadi artinya meskipun memang dari sisi PMDN-nya masih tetap positif ya, tapi kami melihat bahwa ada faktor di mana PMA ini pun juga agak sedikit terhambat ya, dengan khususnya dengan kondisi global pun juga tentu ini berpengaruh juga ya dengan kebijakan tarif ini, tentunya dengan global supply chain yang diombak-abrik dengan kebijakan Trump ya, tentunya ini akan berpengaruh juga terhadap keputusan investasi dari investor asing. Ya. Lalu juga tadi berkaitan dengan investor domestik, tentunya ini sangat berkaitan juga dengan misalkan perkembangan tadi dinamika dari sisi kelas menengah yang memang fenomena ini terjadi across the board ya, FMCG, lalu kita bicara otomotif, ya industri rokok, semuanya secara umum ya, secara garis besar ini menunjukkan tren melambat. Meskipun tadi ya push faktornya tadi saya sependapat bahwa pemerintah did something
ya di semester 2 ini, do something untuk semester 2 ini dengan tadi paket kebijakan dan itu saya pikir kita perlu apresiasi tentunya, tapi seberapa besar daya dorongnya tentunya itu akan sangat bergantung lagi seberapa cepat ya. Kan ini ada program magang, lalu juga perluasan PPh 21 untuk pekerja di sektor pariwisata, bantuan pangan 18,3 juta KPM, bantuan iuran JKK, JKM, lalu juga manfaat layanan tambahan untuk perumahan BPJS Ketenagakerjaan, padat karya tunai, ya, lalu percepatan deregulasi PP 28 itu juga kan sebenarnya masih agak jangka menengah juga ya dampaknya ya, dan juga program perkotaan. Jadi makanya ini dari paket 8 paket ini ya tentu seberapa cepat implementasi di lapangan sehingga bisa mengakselerasi di semester kedua. Nah itulah sebenarnya yang harus kita lihat lagi bahwa ya memang tidak mudah ya, tapi trajektorinya kami melihatnya ini akan cenderung terus membaik ya dalam 2-3 tahun mendatang ini, harapannya akan terus membaik, dan ini tentunya diperlukan apalagi dengan suku bunga BI saat ini sudah cenderung turun ya, dengan fiskalnya yang diharapkan akan terus akseleratif, tentunya kombinasi kebijakan pelonggaran moneter dan juga fiskal yang akseleratif ini sebenarnya udah jadi kalau main bola itu udah total football, total football ya ibaratnya. Jadi memang udah nyerang nih ibaratnya nih posisi. Jadi kalau udah total football ini berarti harapannya bahwa kedepannya itu pertumbuhan ekonomi akan terus membaik, Mas. Tapi tinggal concern saya adalah bagaimana mengangkat dari sisi konsumsi rumah tangga, yang dimana saya mencatat bahwa selama pandemi dan post pandemic ya konsumsi rumah tangga itu masih di bawah 5%. Yang dimana kalau kita tahu bahwa konsumsi rumah tangga tersebut ini kuenya ataupun kontribusinya bobotnya paling besar 50 sampai dengan 55%. Kalau hitungan sebelumnya, kalau hitungan forecasting kami sebelumnya, kalau konsumsi rumah tangga ini saja bisa tercapai dapat 5%, itu merem pertumbuhan ekonomi kita tuh 5%. 5% merem itu. Nah, tapi dengan perubahan dengan pola belanja yang berubah, lalu juga dengan era digital saat ini dan juga dengan perkembangan behavior Gen Z millennials, tentunya pola-pola saat ini pun juga harus kita lihat juga ya, karena kalau kita lihat kinerja beberapa waktu terakhir ini, 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir ini post pandemic, justru malah belanja apa Mas Coba kira-kira yang meningkat? Belanja terkait dengan pariwisata, terkait dengan leisure. Leisure spending itu meningkatnya cukup tajam. Ya, jadi senang traveling, senang traveling ya Gen Z ya. Dan itu kalau kita mengikuti datanya BPS di sisi lapang usahanya justru juga sama, bahwa kinerja sektor hotel, restoran dan juga transportasi naik. Itu juga melampaui sektor-sektor primer dan juga sekundernya. Jadi sektor-sektor jasa saat ini pun juga mengungguli sektor-sektor yang notabene padat karya gitu ya. Jadi makanya ini pun juga yang menjadi permasalahan di mana bahwa penyerapan tenaga kerja kita ya sekalipun memang pengangguran kita menurun tapi belum cukup optimal, artinya belum bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Ya karena tadi kita membaca ada fenomena kabur aja dulu ya kan, masih banyak juga yang kita lihat juga ya masih banyak yang quote and quote serabutan ya, tapi masih dikatakan dia masuk dalam angkatan kerja. Jadi artinya tapi tingkat pendapatannya belum cukup optimal kita bisa katakan untuk bisa menutupi beban hidup yang mereka tanggung sehariannya. Jadi makanya ini saya pikir tidak mudah sekali lagi ya, tapi trajektorinya yang lebih penting lagi adalah bagaimana memberikan confidence level dulu ya. Jadi artinya pembuktian dari pemerintah adalah bukan semata-mata angka saja, tapi juga bagaimana pemerintah bisa meyakinkan seluruh stakeholder, terutama konsumen, terutama pelaku bisnis, ya, akademik dan juga pelaku usaha lainnya. Artinya bagaimana dan juga dunia investor ya, bagaimana pemerintah memiliki plans ya dalam hari ini dari sisi kebijakan moneter, kebijakan fiskalnya sudah reformasi strukturalnya ya. Dengan PP 28 2025 tersebut ini saya pikir juga menjadi salah satu wujud nyata bahwa pemerintah juga menyadari bahwa Undang-Undang Cipta Kerja belum cukup. Ya, artinya permasalahan OSS ini harus dikejar lagi, dikebut lagi prosesnya. Artinya
pemerintah sudah menyadari bahwa investasi kita ini belum cukup produktif. Artinya kalau kita bicara realisasi investasi yang notabene memang dari tahun ke tahun mencapai target ya, tapi apakah the real di lapangan tersebut investasi itu bisa bisa dirasakan real ya untuk orang masyarakat, karena pendapatan real masyarakat itu sekali lagi cenderung ya, kecenderungannya bahwa peningkatannya tidak setajam ataupun tidak lebih tinggi dibandingkan belanja kesehariannya gitu, sehingga itulah yang menyebabkan tadi terjadi penurunan jumlah kelas menengah. Artinya kalau saya lihat, kalau kita memang mau mengejar pertumbuhan ekonomi 5% ke atas, intervensi di konsumsi rumah tangga ini yang paling penting ya. Dan tentunya investasi ya. Investasi baru, dan kita berharap besar kepada Danantara bahwa Danantara pun juga bisa mengakselerasi investasi. Karena kalau kita lihat dalam RPJMN pun, ya RPJMN ini kan jangka menengah Mas ya. RPJMN pun juga pemerintah menyadari bahwa investasi publik ya dan juga KPBU, Public Private Partnership, itu kontribusinya tidak lebih besar dibandingkan apa? Investasi private, investasi swasta. Jadi kembali lagi ujung-ujungnya adalah bagaimana kembali lagi menjaga confidence level dari investasi swasta. Ya. Kalau investasi dari private sector, dari pihak swastanya sudah antipati, sudah tidak mau berkontribusi, dan makanya konsep dari Presiden Indonesia Incorporated itu saya pikir penting sekali. Ya, tapi perlu tadi menjaga kondusivitas juga, bagaimana supaya Danantara ini tidak memberikan crowding out ya kepada sektor swasta. Harapannya seperti itu. Tapi harapannya juga perlu ada wujud nyata ya. Proyeknya juga mesti jalan juga. Ya tentunya dengan misalkan kita ambil Patriot Bond yang diharapkan bisa misalkan waste to energy gitu ya. Karena itu udah murah sekali tuh kosnya. Tapi maksudnya gini, harapannya kan kalau kita lihat misalkan kemarin kan sebelumnya sudah ada deal ya, ataupun LOI dengan misalkan dengan Qatar Investment Authority, 2 billion dari Danantara dan juga 2 billion dari Qatar, tapi proyeknya sendiri kan kita belum tahu ya visibility study-nya apakah sudah jalan atau belum, karena kita memang butuh saat ini benar-benar butuh proyek yang sudah jalan gitu ya, dibandingkan kita struggling dengan perusahaan-perusahaan pembenahan yang perusahaan BUMN yang sudah ada saat ini gitu. Tapi kita butuh yang lebih jauh lagi. Artinya kita butuh menciptakan investasi baru, proyek-proyek investasi baru yang bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Jadi memang diharapkan Danantara menjadi motor di sini ya. Yes, betul. Dan itu akan bisa menstimulasi investasi swasta agar tidak crowding out, justru malah crowding in, sehingga tadi investasi swastanya bisa berkembang, sehingga motor tadi penggerak utamanya konsumsi rumah tangga, investasinya bertumbuh. Itu dengan kalau 2 motor penggerak ini saja bergerak Mas, ya itu tentunya kalau kita melihat kayaknya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia saya pikir tidak akan kita mungkin akan bisa kejar-kejaran lagi dengan Vietnam ya. Nanti kita bisa head to head lagi dengan Vietnam ke depannya.